Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Bali United versus Persebaya Surabaya yang berakhir untuk kemenangan Bali United dengan skor 3-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Bali United berada di peringkat nomor 5 dan Persebaya Surabaya berada di peringkat nomor 8, artinya Persebaya masih berada di zona papan tengah dan Bali United berhasil kembali mengalahkan Persebaya Surabaya, artinya dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi Bali United selalu menang atas Persebaya Surabaya, sedangkan Persebaya Surabaya untuk kedua kalinya kalah secara berturut-turut dan untuk kedua kalinya secara berturut-turut kemasukan 3 gol dalam satu pertandingan, artinya memang ada masalah serius di lini pertahanan dari Persebaya dan juga ada kesulitan bagi para pemain Persebaya dalam mencetak gol karena di pertandingan tadi sore Persebaya hanya bisa mencetak 1 gol, itu pun dari situasi bola mati dan tidak banyak peluang yang bisa mereka hasilkan. Sedangkan dari Bali United, walaupun kita tahu bahwa tim ini performanya sama seperti Persebaya masih belum konsisten, bahkan di musim ini mereka sudah kalah 2 kali di kandang sendiri, sebelumnya lawan Sleman dan juga lawan Rans. Tapi di pertandingan tadi kita bisa melihat walaupun mereka tidak bermain indah, tapi mereka bermain efektif dan para pemain mereka sangat disiplin di lini pertahanan. Bukan berarti bahwa para pemain Persebaya tidak disiplin di lini pertahanan. Para pemain Persebaya juga disiplin di lini pertahanan, tetapi kerjasama di antara para pemain Persebaya di lini pertahanan tidak sesolid seperti para pemain Bali United di lini pertahanan mereka. Maka itu para pemain Persebaya hanya bisa lebih banyak menciptakan peluang itu di babak pertama. Tapi di babak kedua beda total ketika para pemain Bali United fokus dalam urusan bertahan. Dan memang sih dua tim ini punya masalah yang sama, yaitu dalam mengawal lini pertahanan mereka. Tapi di pertandingan tadi sore saya bisa melihat bahwa para pemain Bali United bermain dengan high pressing dan juga mereka yang bermain di lini pertahanan dari Bali United mendapatkan bala bantuan dari para pemain yang bermain di lini tengah, di antaranya Eber Besa dan juga Rashid. Bahkan Eber Besa lebih banyak berada dekat lini pertahanan dari Bali United. Artinya memang Coach Teko ingin agar para pemain dari Bali United betul-betul fokus juga untuk mengawal lini pertahanan. Padahal formasi yang dipilih oleh Teko di pertandingan tadi sore adalah 3-4-3. Sedangkan dari Persebaya Surabaya, mereka juga sebetulnya tidak bermain buruk karena mereka dari segi ball possession itu unggul. Tapi seperti yang saya selalu katakan bahwa buat apalah ball possession dengan persentasi yang tinggi jika tidak bisa efektif di lini depan dan tentunya mencetak gol untuk bisa meraih kemenangan. Nah, itulah masalahnya dari Persebaya. Walaupun tidak terlepas juga dengan tidak bisa bermain sampai full Sho Yamamoto kan, karena ketika Sho Yamamoto itu cedera dan ditarik keluar, kita melihat bahwa serangan dari Persebaya itu tidak seefektif seperti di babak pertama di menit-menit awal jalannya pertandingan. Dari jalannya pertandingan sebetulnya di menit-menit awal Persebaya yang lebih dominan ya, bahkan mereka bisa menciptakan peluang itu kan dari Ze Valente dari luar kotak penalti yang bisa di-save oleh Adilson Maringa. Kemudian saya melihat Kadek Ariel juga mainnya bagus nih ya, diturunkan dari awal, salah satu pemain muda di skuad Bali United. Dan juga ada peluang lagi dari Ze Valente yang memang off target, dan kemudian ada peluang lagi dari Sho Yamamoto ketika Andre memberikan umpan. Dan Bali United, sundulan dari Sho Yamamoto yang bisa di-save, dan Bali United baru bisa menciptakan peluang yang berbahaya atau on target itu memasuki menit ke-30. Artinya memang mereka sulit untuk membuka pertahanan dari Persebaya karena para pemain Persebaya juga mampu melakukan counter press, sehingga mereka menyulitkan para pemain Bali mengalirkan bola. Tapi kemudian kita lihat bahwa para pemain Bali lebih banyak mengandalkan transisi. Jadi mereka memang lebih fokus untuk bertahan tapi mainnya transisi. Kan saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini bahwa nih bukan tidak mungkin juga Bali akan bermain sedikit konservatif. Artinya nunggu di tengah kemudian switch play ya. Main transisi yang cepat. Oh by the way, ternyata prediksi saya benar ya, karena saya memberikan prediksi bahwa kemungkinan besar pertandingan ini akan menghasilkan banyak gol, lebih dari 2 gol. Ternyata total ada 4 gol, dan saya memberikan persentase kemenangan bagi Bali United, persentase 55% bagi Bali United dan 45% bagi Persebaya Surabaya. Nah, artinya memang dari persentase ini kita bisa melihat bahwa memang para pemain Bali itu lebih fokus
dalam menciptakan peluang daripada lama menguasai bola. Sedangkan para pemain Persebaya walaupun sudah lama menguasai bola, tapi mereka tidak efektif di final third karena mereka kehilangan ide untuk membuka pertahanan dari Bali yang memang sangat rapat dan padat di belakang. Dan ketika Bali United mendapatkan peluang pertama tersebut, nah tampaklah para pemainnya lebih percaya diri ya, itu peluang dari Rashid. Dan kemudian ya di luar dugaan saya juga sih, karena Persebaya sudah mendominasi nih jalannya pertandingan. Mereka mainnya oke juga sih, untuk transisi juga bagus walaupun sulit ya menciptakan peluang yang berbahaya. Dan akhirnya dari corner Bali bisa mencetak gol. Nah di sini kita bisa melihat koordinasi yang tidak rapi di antara para pemain Bali yang berada di dalam kotak penalti. Ya, kita lihat koordinasi yang tidak rapi di antara para pemain Persebaya yang berada di dalam kotak penalti. Jadi para pemain Bali ini pintar banget. Mereka coba untuk mencari ruang di dalam kotak penalti, dan ketika bola itu masuk, kalau nggak salah dari Eber Besa, jika saya tidak keliru ya, saya melihat itu sepertinya Kadek Arel yang memberikan sontekan umpan dengan kepalanya, kemudian bola ke Rashid shooting, dan sepertinya para pemain Persebaya kebingungan, kok tiba-tiba ada Rashid di sana. Tapi ternyata ada lagi pemain ketiga yang masuk yang melakukan pergerakan tanpa bola, yakni Privat Barga yang memastikan bahwa bola itu melewati garis gawang. Ini sudah 1-0, terlihatlah para pemain Persebaya sepertinya shock. Tapi mereka tetap menyerang, namun para pemain Bali ya inilah taktik mereka. Kalau sudah unggul mereka akan bertahan, benar-benar fokus dalam bertahan, dan itu berhasil teman-teman. Nah di babak kedua, walaupun ada serangkaian pergantian pemain dari Coach Yosep ya, dan juga ada counter strategi dari Coach Teko melakukan pergantian pemain lainnya untuk memainkan pemain-pemain yang lebih bugar untuk menjaga kestabilan permainan pressing dan juga counter attack dari Bali United. Tampak para pemain Persebaya lebih kewalahan. Bahkan Bruno Moreira tidak berkutik, Ze Valente juga sama. Dan memang Persebaya bisa mencetak gol ketika Ze Valente memberikan umpan dari set piece, Dusan bisa mencetak gol. Tapi ya kalau di babak kedua, ya hanya itu saja sih peluang yang berbahaya dari Persebaya. Sisanya mereka lebih lama menguasai bola karena para pemain Bali luar biasa bertahannya. Dan gol kedua dari Bali ini juga di luar dugaan saya nih. Gol kedua dari Bali, karena itu bola gak bahaya, situasinya juga gak bahaya. Kalau nggak salah Ricky Fajrin yang memberikan long ball. Dan sudah ada Rifa Adi dan juga Rizwan, kok bisa mereka gagal menghalau bola dan justru bisa diambil bola itu oleh Privat Barga dan Privat melakukan finishing yang sempurna. Ini sangat penting. Kalau sudah berhadapan harus melakukan finishing yang sempurna. Sudah 2-1, lebih fokus para pemain Bali dalam bertahan, tapi setiap kali nyerang dalam counter attack mereka sangat berbahaya. Apalagi ketika Rahmat dan juga Jefferson Asis sudah masuk kan, menggantikan Irfan Jaya dan juga Spasojevic. Nah, lebih berbahaya lagi. Tapi Privat Barga ini lebih pintar lagi. Ketika dia mendapatkan bola, dia coba untuk main kombinasi passing, memang gagal, terkena Rizwan, tapi dia serobot itu bola, dia masuk ke dalam kotak penalti. Sayangnya ada gangguan dari Ze Valente kepada Privat Barga yang akhirnya membuat dia terjatuh dan wasit menunjuk titik putih. Dan eksekusi yang sempurna dari Jefferson Asis untuk membawa timnya menang dengan skor 3-1. Persebaya terus-menerus nyerang dan mereka lebih banyak mendapatkan peluang dari set piece tapi tidak banyak yang berbahaya. Artinya memang para pemain Persebaya punya kesulitan di final third atau di sepertiga bagian lapangan penyerangan ketika sudah masuk ke pertahanan dari Bali United, dan mereka punya masalah di lini pertahanan mereka karena komunikasi atau juga koordinasi yang tidak baik di antara para pemain yang bermain di lini pertahanan. Dan saya melihat lagi-lagi peran dari Paulo Victor yang tidak terlihat. Seharusnya sebagai striker dia harus bisa mencari ruang, tapi dia juga ikut terlibat dalam proses membangun serangan sehingga akhirnya sulit juga bagi Persebaya untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Jadi memang secara taktik Bali United unggul dan secara penyerangan mereka unggul dengan efektivitas, dan mereka memang tidak bermain indah. Tapi yang paling penting bagi sebuah tim di sistem kompetisi, ya kalau mau bermain indah boleh sesekali, tapi yang paling penting adalah konsisten dalam meraih kemenangan, dan itulah yang dilakukan oleh para pemain Bali United sehingga mereka bisa meraih kemenangan yang penting ini. Dan sekarang sepintas atau sekilas saja saya ingin memberikan tambahan analisa dari pertandingan besok malam ya, antara Borneo FC versus Persib Bandung yang akan dimainkan mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah ini sebetulnya permainan dari Borneo FC ini akan kemungkinan ya mirip dengan Bali United. Saya mengatakan kemungkinan, bukan artinya pasti. Kemungkinan ini akan mirip. Nunggu dulu di tengah. Mereka coba untuk menyerap tekanan dari para pemain Persib. Nah maka itu seperti yang saya jelaskan di konten preview juga untuk pertandingan ini, jangan sampai para pemain Persib ini terlena. Asik menyerang, tahu-tahu kena counternya. Dan juga para pemain Borneo sama juga seperti para pemain Bali United, kalau udah pressing agresif banget. Jadi mereka nih di tengah nih kuat. Ada Hendro Siswanto juga. Kemudian mereka punya pemain seperti Terence yang biasa melakukan pressing juga. Banyak pemain-pemain mereka itu yang kuat dalam urusan melakukan pressing. Lili Pali pun sama akan melakukan pressing. Felipe pun sama akan melakukan pressing. Jadi ya ini bagi Persib nih gak akan gampang nih lawan Borneo FC nih. Apalagi bermain di kandang Borneo FC. Dan juga para pemain Borneo FC biasa mainnya sabar.
Mereka gak akan terburu-buru langsung memberikan umpan main skill individu ya, enggak. Mereka akan sabar dulu di tengah. Mereka akan coba untuk delay permainan. Mereka tidak akan bermain dengan tempo tinggi, jarang banget. Kalau main tempo tinggi palingan beberapa menit, nanti mereka menurunkan tempo. Nah itu yang biasa membuat para pemain tim lawan itu frustasi. Maka itu pertandingan besok malam nih para pemain Persib harus waspada. Karena kemungkinan para pemain Borneo akan bermain dengan delay possession. Jadi possession tapi nggak mau cepat-cepat nyerang. Karena Persib Bandung punya kecepatan ketika membangun transisi. Nah yang menarik untuk ditunggu, apakah Ciro Alves dan David da Silva akan bermain dari awal atau mungkin Coach Boyan Hodak menunggu dan menaruh Ciro di bangku cadangan dulu tapi nanti di babak kedua dimainkan. Karena Borneo FC ini biasa di babak kedua lebih galak lagi. Jadi seperti yang saya jelaskan di konten preview sebelumnya, bahwa feeling saya pertandingan antara Borneo FC versus Persib itu akan berakhir imbang, tapi kita lihat saja. Namanya juga prediksi kan, mungkin juga benar atau mungkin juga salah. Lagi-lagi saya minta kepada teman-teman prediksinya seperti apa untuk pertandingan tersebut. Silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.